Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut dengan kuliah tentang impedansi antena ya. Untuk mata kuliah antena propagasi, ini bagian pertama. Oke, secara gambaran pendahuluannya, jadi antena itu bisa kita anggap sebagai beban ya. Jadi sebetulnya saat kita menghubungkan kabel atau transmitter ke antena itu dianggap sebagai beban. Ada Z-nya ya, jadi ada impedansinya. Nah, impedansi antena sendiri bisa terbagi dari dua. Sebetulnya ada impedansi sendiri dan ada impedansi gandeng ya. Nah, kalau secara keseluruhan impedansi antena, maka bisa kita gabungkan antara impedansi sendiri dan impedansi gandeng ya. Nah, impedansi gandeng ini sebetulnya karena ada beberapa pengaruh benda-benda di sekitar antena, bisa berupa ground plane gitu ya, jadi bisa juga ada reflektor, ada directornya, ada pemantul ya, atau ada benda-benda lain yang terbuat dari metal yang bisa berpengaruh terhadap antena. Nah, ini contoh kita buat katakanlah ada sebuah antena linear tipis di pol setengah lambda dengan distribusi arus sinusoidal yang kita catu ke antena tersebut. Nah, kalau kita gambarkan di sini antena dipol dengan panjang dipolnya adalah setengah lambda ya, lambda per 2. Di sini ada asumsinya, ada impedansinya, ada Z-nya ya, dan ada arus yang mengalir I1 dan arus yang mengalir ke DZ atau impedansi dari antena ini kita tulis sebagai IZ ya. Kita catat sebesar P11 ya. Nah, jika tegangan V11 dipasang pada satu terminal antena dipol akan menyebabkan arus IZ pada DZ. DZ itu berarti impedansi antena sedikit gitu ya. Kalau di sini asumsinya Z0, sehingga arus IZ menghasilkan medan EZ, dan EZ menginduksikan EZI kembali kepada konduktor tersebut ya. Nah, konsep ini disebut dengan impedansi sendiri. Nah, dipenuhi syarat batas bagi konduktor sempurna dan medan total pada konduktor sempurna, maka EZT akan sama dengan EZ ditambah EZI sama dengan 0 ya, sehingga EZI sama dengan min EZ. Jadi ada medan elektromagnetik di sisi atau di sumbu Z ya, di sumbu Z antara IZI dengan EZ sama itu berkebalikan minus. Nah, dari gambaran yang sama ya, sehingga kalau kita menghitung berapa tegangan yang diinduksikan pada DZ ini, maka dVZ sama dengan medan elektromagnetik ZI yang ada di sini ya, medan elektromagnetik di sini dikalikan DZ-nya, sehingga diperoleh juga berkebalikan adalah minus EZ kali DZ ya. Sehingga dVZ akan menyebabkan arus di dalam DI1 pada terminal jika antena dihubungkan singkat, sehingga impedansi transfernya adalah Z1 sama dengan dVZ per DI ya, dari turunan yang ini ya. Berlaku juga hukum resiprositas Carson, sehingga dapat dituliskan Z impedansi Z1 sama dengan impedansi
1Z, ini berkebalikan, sama dengan V11 per IZ sama dengan dVZ per DI1 sama dengan min IZ DZ per DI1. Sehingga kita peroleh V11 catat tadi terhadap kali DI1 arus yang lewat sini ya akan sama dengan min IZ atau arus yang pada Z sedikit ini dikali medan elektromagnetiknya dikali DZ ya. Sehingga ini kita asumsikan sebagai persamaan satu. Nah, impedansi yang dilihat dari sisi tegangan V1 sama dengan impedansi yang dilihat dari sisi tegangan induksinya ya. Nah, karena impedansi tidak tergantung pada I1, maka impedansi sendiri menjadi Z11 sama dengan P11 per I1 atau perubahan dari dV11 dibagi perubahan arus I1 ya. Sehingga P11 dikali DI sama dengan I1 dikali dV11 ya. Ini jadi persamaan 2, nanti kita gabungkan. Nah, kalau digabungkan dengan yang tadi ya, dengan yang ini persamaan 1, V11 DI1 sama dengan min IZ EZ DZ, kita gabungkan, diperoleh dV11 akan sama dengan min IZ EZ per I1 dikali DZ ya. Jadi perubahan tegangan akan berpengaruh terhadap perubahan impedansi dan lurus atau berhubungan juga atau berhubungan lurus dengan arusnya yang melewati impedansinya, melewati antenanya IZ dan medan yang melewati Z tersebut. Kalau kita integrasikan untuk mencari V11, kita integralkan V11 sama dengan min 1 per I1 integral dari 0 sampai ke panjang L yang terjauh ya, jadi panjang dipolnya, IZ EZ kali DZ. Maka diperoleh impedansi sendiri, kita ulang lagi tadi, impedansi sendiri adalah Z11 sama dengan V11 per I1 ya, sehingga diperoleh min 1 per I. Karena ini tadi V-nya dimasukkan yang ini ya. Coba kita oke, pakai yang ini aja deh. Nah, kalau kita masukkan V-nya adalah ini, integral ini, kita peroleh min 1 per I1 kuadrat untuk integral mulai dari Z-nya sampai dengan 0 sampai dengan L ya, sampai atas ini, di mana arusnya adalah IZ kali EZ terhadap DZ ya. Jadi kita peroleh, nah karena IZ adalah komponen medan listrik di arah Z, jadi di arah X, Y, Z ke atas ya, adalah komponen medan listrik yang ke arah Z yang dihasilkan oleh arus antena sendiri. Selanjutnya dapat dinotasikan sebagai I11 ya, atau I sendiri ya tadi. Jadi sebetulnya 11 ini untuk menggambarkan impedansi sendiri ya. Tadi Z11, V11 itu berarti tegangan yang memang aslinya dicatukan atau impedansi yang memang aslinya antena tersebut punya, atau di sini berarti ada medan listrik di arah Z ya. Sehingga arus IZ dapat dinotasikan IZ sama dengan I1 sinus beta Z ya. Sehingga impedansi sendirinya adalah Z11 sama dengan 1 min 1 per I1 tadi IZ tadi ya, I1 kuadrat jadi minus 1 per I1 integral 0 sampai ke L di mana E11 kali sin beta Z DZ. Nah, E11 dapat dihitung dengan hukum Maxwell di mana E sama dengan min dot
ya, minus J omega A. Sehingga jika medan listrik memiliki komponen ke arah Z, ke atas, atau ke, ini min Z berarti ke bawah ya, min Z berarti ke bawah, sehingga EZ-nya adalah dou V per dou Z minus dou V per dou Z di minus J omega A arah Z. Ya. Di mana L adalah kelipatan dari lambda per 2, sehingga L sama dengan N lambda per 2, di mana N-nya adalah integer ya. Selanjutnya kita coba cari tegangan dan arusnya, di mana V sama dengan koordinat kartesian ya, 1 V ini atau tegangannya ini adalah 1/4 V E0, tergantung bahan reaktivitas di sininya, integral lipat 3 dari kerapatan tegangan dibagi jarak ya R-nya terhadap perubahan dV ya, sehingga diperoleh V sama dengan 1/4 V E0 untuk integral 0 sampai ke L, rho L tadi, rho-nya di sini, ini rho L-nya per R dz1. Kemudian A aksen atau fasor A sama dengan mu 0/4 V integral lipat 3 J per R dV, akan diperoleh AZ sama dengan mu 0/4 V integral 0 sampai ke L untuk IZ1 dibagi R D terhadap DZ1. Oke, kita lihat lagi tadi Z-nya mulai dari 0 sini sampai ke L ya. Kalau di satu titik ini, di satu titik P, maka bisa kita cari tadi V dan A-nya ya. Nah, kalau kita masukkan hukum kontinuitas, di mana rho L sama dengan min integral dou I Z1 per dou Z1 terhadap waktu, arus dan rapat arusnya adalah IZ1 sama dengan I1 sin beta Z1 kali E pangkat J omega T min R per C, di mana rho L sama dengan, sehingga kalau kita masukkan tadi, rho L-nya sama dengan J beta I1 dibagi omega cos beta Z1 kali E J omega T dikurangi R per C, di mana beta per omega sama dengan 1 per C. Ya. Sehingga V dan A-nya, V sama dengan J I1 E pangkat C omega T per 4 Pi N0 C untuk integral 0 sampai ke L cos beta Z1 kali E pangkat min J beta R per R terhadap DZ, sehingga diperoleh ini ya. Kalau kita disederhanakan lagi adalah ini. Yang untuk AZ-nya mu 0 kali I1 kali E pangkat J omega T per 4 Pi untuk integral 0 sampai ke L sin beta Z1 kali E pangkat min J beta R per R terhadap DZ1, diperoleh AZ sama dengan J mu 0 I1 E pangkat J omega T per 8 Pi integral 0 sampai dengan L, kemudian dengan Euler tadi E pangkat min J beta Z1 plus R min E pangkat J beta Z1 plus R per R dz ya. Dengan menggunakan identitas Euler ya, kita bisa rubah cos beta Z1 dan sin beta Z1 ya. Sehingga medan listrik sendirinya, di mana EZ sama dengan min dou V per DZ dikurangi J omega AZ, sehingga diperoleh EZ-nya sama dengan min J I1 E pangkat J omega T per 4 Pi N0 C dikali E pangkat J
beta R1 per R1 ditambah E pangkat min J beta R2 per R2, sehingga diperoleh EZ-nya sama dengan J30, ya, J30 kali I1. Jadi ini hasil perkaliannya adalah min J30 I1 kali E pangkat J beta R1 per R1 ditambah E pangkat min J beta R2 per R2. Ya. Dengan R sendiri adalah rho kuadrat plus Z min Z1 kuadrat, di mana R1 sama dengan rho kuadrat plus Z kuadrat, R2 adalah rho kuadrat plus akar dari rho kuadrat plus L min Z kuadrat, dan 1/4 pi N0 per C sama dengan 120 pi, 4 pi sama dengan 30, dan magnitud dari E pangkat J omega T adalah sama dengan 1, sehingga diperoleh di mana EZ sama dengan E11 atau medan listrik sendirinya diperoleh min J30 I1 kali E pangkat J beta Z per Z ditambah E pangkat J beta L min Z per L min Z. Jadi tadi R1-nya ya, ini R1-nya adalah Z, R2-nya jadi L min Z. Ya. Maka impedansi sendirinya diperoleh Z11 atau impedansi sendiri sama dengan J30 untuk integral 0 sampai dengan L E pangkat J beta Z per Z plus E pangkat J beta L min Z per L min Z dikali sin beta Z dz. Ya. Nah, kita gunakan lagi identitas Euler, sinus beta Z sama dengan 1/2 J E pangkat J beta Z min E pangkat min zeta beta Z, sehingga diperoleh Z11 atau impedansi sendirinya adalah minus 15, kan tadi dibagi ya, 30 J, ini di sini kalau kita masukkan diperoleh minus 15, integral 0 sampai dengan L, kemudian E pangkat min J2 beta Z min 1 per Z, E pangkat min J beta L, kurung E pangkat J2 beta Z min 1 dibagi L min Z terhadap DZ. Nah, untuk L, kelipatan dari setengah lambda, ya, di mana N-nya adalah ganjil, dan E pangkat min J beta L sama dengan E pangkat min J beta N sama dengan min 1, sehingga kita bisa sederhanakan. Impedansi sendirinya adalah 15 integral 0 sampai dengan L 1 min E min J2 beta Z per Z dz ditambah 15 0 integral 0 sampai ke L 1 min E pangkat J2 beta Z dibagi L min Z terhadap dz ya. Nah, dari persamaan ini kita mendapat dua suku persamaan ya. Yang pertama adalah yang ini. Suku yang kedua adalah ini. Untuk suku pertama, kalau kita asumsikan 2 beta Z itu adalah U, sehingga DU per DZ, jadi DU sama dengan 2 beta DZ, di mana batasnya Z adalah L, sama dengan L untuk U, sama dengan 2 beta L, atau sama dengan 2 PN, di mana Z batas Z sama dengan 0, akan U-nya menjadi 0. Sehingga suku pertama menjadi 15 integral L-nya tadi yang ini 2 PN, 0 sampai 2 PN, dan 1 min E pangkat min JU per U ya, terhadap DU. Sementara untuk suku keduanya atau rumus keduanya, persamaan keduanya, jika kita misalkan V sama dengan 2 beta L min Z, maka dV-nya adalah min 2 beta DZ. Dengan batas Z sama dengan L, V sama dengan 0. Jika batas Z sama dengan 0, V-nya sama dengan 2 beta L atau 2 PN. Sehingga suku keduanya adalah min 15 integral 0 sampai 2 PN untuk
dikali integral dari 1 min E pangkat min J 2 Pi N min V bagi V terhadap dV, sehingga diperoleh 15 integral 0 sampai 2 Pi N, di mana 1 min E pangkat min JV per V sama dengan dV, ya. Nah, dari sini bisa diperoleh Z, tadi kembali lagi Z11 adalah 30 atau Z11 impedansi sendiri tadi adalah 30 integral 0 sampai 2 Pi N 1 min E pangkat min omega per omega d omega sama dengan 30 N J 2 Pi N, ya. Itu dengan integral eksponensial EIN, di mana EIN itu sama dengan CIN ditambah J C Y, ya, sehingga J11 kalau kita masukkan R11 atau J11 sama dengan R11 ditambah JX11 akan sama dengan 30 EIN 2PN, sehingga diperoleh 30 sama dengan CIN 2PN tambah JSI 2PN, sehingga kalau kita masukkan sama dengan 30 kali 0,577 tambah ln 2PN dikurangi CIN CI 2PN plus JSI 2PN, sehingga kalau kita gabungan antara resistansi sendiri dan reaktansi sendirinya, diperoleh impedansi sendiri sama dengan 30 CIN 2PN ditambah J 30 SI 2PN. Nah, ini contohnya, jika ada sebuah dipol setengah lambda dengan N sama dengan 1, maka kita masukkan N sama dengan 1, kita masukkan ke sini 1, berarti 30 CIN 2P sama dengan 73 ohm, X11 reaktansinya adalah 30 SI 2P sama dengan 45,5 ohm, sehingga impedansi sendirinya menjadi 73 tambah J 45 ohm. Nah, karena reaktansinya tidak sama dengan 0, maka antena dipol tidak resonan. Agar resonan harus dipotong 1 sampai 50%, ya. Karena reaktansinya tidak sama dengan 0, J-nya tidak sama dengan 0, 45 ohm. Nah, yang kedua, sebuah dipol 3/2 lambda atau N-nya sama dengan 3, diperoleh, kita masukkan 30 CIN 2P kali N, berarti 6P, diperoleh 105,5 ohm, di mana reaktansi sendirinya 30 SIN 2P kali N sama dengan 3, diperoleh 45,5 ohm, hingga Z atau impedansi sendirinya adalah 105,5 plus J 45,5 ohm. Nah, ini sama juga, reaktansinya tidak sama dengan 0, sehingga dipol ini tidak resonan. Untuk materi pertama ini saya cukupkan itu dulu. Silahkan dipelajari materinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.